إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Musholla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian fikih kita. Yang kita bahas adalah kitab Safinatun Najah, sedangkan bahasan kita adalah berkaitan dengan arkanus shalah, rukun-rukun salat yang jumlahnya 17. Rukun salat yang pertama sampai yang keempat. Yang pertama niat sudah kita bahas. Yang kedua takbiratul ihram sudah kita bahas. Yang keempat berdiri bagi yang mampu ketika sholat fardu sudah kita bahas. Sedangkan yang keempat qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah sudah kita bahas. Dan kita pada malam hari ini masuk rukun salat yang kelima di dalam kitab terjemah panjenengan halaman 29. Disebutkan dalam ungkapan kitab ini al-khamisu, rukun salat yang kelima adalah ar-ruku'u, ruku'. Apa yang dimaksud dengan ungkapan ruku' itu? Secara arti bahasa, ruku' itu maknanya adalah al-inhina'u. Al-inhina' ini maknanya membungkuk, hadirin. Tetapi secara syar'an, yang dimaksud dengan ruku' yang sudah dikatakan sah rukuk panjenengan, sekalipun pada batas yang minimalis, adalah dalam ungkapan kitab Nailur Rojaknya ini an yanhaniya bilan khinasin bihaitsu tanalu yaqinan rahatahu rukbataihi. Seseorang yang membungkuk bilan khinasin, tanpa naik turun, mantuk-mantuk ngeten iki, ya. Kemudian lagi dengan yakin kedua telapak tangannya itu kemudian bisa mencapai rukbataihi, bisa mencapai kedua lututnya. Itu yang kemudian disebut dengan ungkapan apa itu? Yang disebut dengan ungkapan rukuk ini. Jadi saya katakan lagi, itu yang dimaksud dengan ungkapan rukuk adalah seperti itu. Jadi
pokoknya ini kedua telapak tangan ini bisa sampai kemudian kedua lutut, itu bahasanya sudah dikatakan rukuk. Kalau kedua telapak tangan boten sampai kemudian kepada lututnya, rukuknya masih belum dianggap sah. Berarti harus diulang. Ah, niki contohnya mawon sahabat kelas. Jadi bahasanya niku ketika rukuk telapak tangannya kedua ini sampai kepada rukuknya. Sampai pada lututnya. Niki. Kemudian pokoknya sudah yakin sampai niku hukumnya sudah sah. Tetapi kalau kemudian pakai yang sunnah lagi, niki diusahakan 90 derajat. Kemudian kedua matanya melihat ke bawah tempat sujud. Ya. Kemudian ininya nyun sewu, ini kemudian tidak ke sini, tapi kemudian dipenggangkan situ buat biasa ya, begini. Nah, ini sudah yakin seperti ini sudah dikatakan rukuk yang sempurna. Tetapi kalau kemudian yang namanya kedua telapak tangan nggak sampai lutut, katakanlah ngeten sekalipun niki ngeten, ini tidak dikatakan rukuk yang benar. Berarti rukuknya mboten tepat, itu kan sudah 90 derajat, kok 90 tok melengkung nih. Ya nih. Tapi mboten sah karena ini lututnya ini tidak sampai. Jadi rohatahu telapak tangannya tidak sampai lutut ini. Tetapi kalau lebih sah tapi makruh. Ada orang yang karepe kok yo, tetapi malah nggak benar. Ya, ini kayak ngeten iki ada. Ya, jadi dia begini. Kelihatannya kayak benar. Karena yang harusnya tuh syariat itu sudah mengatakan lutut hadirin sudah. Jangan menambah-nambahi kok yo. Untuk hari ini Anda nggak apa-apa, tapi boyok kumat. Kangelan loh hadirin. Syariat itu sudah berlaku untuk selamanya. Ya, begini ini bagi sik muda enggak mboten masalah. Tapi lek sepuh saged konten balik sih enggak iso. Ya. Lah begini ini sah tapi makruh. Ya, ketokane yo tapi mboten sah. Mboten sah nanti. Kinten-kinten wonten jamaah sing ngeten iki. Tiange dugi ta? Oh. Sudah. Sampun. Ya. Ini ya yang perlu kita ketahui adalah seperti itu. Kitabnya buku saya tuh. Jadi hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang perlu kita ketahui, wonten setunggalipun hadis niku wonten kitab Al-Jami'uz Shaghir Imam Suyuti, riwayatnya Imam Al-Baihaqi, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama itu mudah dirin. Walan yughalibatina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang itu akan kemudian melebih-lebihkan agama ini illa ghalabah, kecuali akan terkalahkan, tergulung sendiri, loro kabeh iki. Jadi syariat itu pun wonten ukurane. Jangan kemudian membuat sendiri seakan-akan lebih daripada yang lain. Lek ente sakmono sik kurang lah, aku tambah sakmene luwih nemen iki. Padahal enggak benar itu. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu mudah kok. Ya. Walan yughalibatina ahadun illa ghalabah, tidaklah akan melebih-lebihkan ajaran agama ini kecuali dia akan tergulung sendiri. Loro kabeh, sakit semua. Ya. Jadi oleh karena itu kalau sudah syariat mengatakan lutut, ya sudah lutut itu maksimal. Jangan disolno cek.
Wong-wong tak gak mampu lah, aku saged koyo ngene. Itu malah enggak makruh malah. Hal-hal begini ini, ini. Contohnya maling ngeten hadirin. Biasanya disampaikan di dalam khutbatun nikah. Biasanya disampaikan di dalam khutbatun nikah niki dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanipun ceritanya diawali dari 3 orang sahabat Nabi. Tiga orang sahabat Nabi niku keliling datang rumah tangganya Kanjeng Nabi, Ummahatul Mukminin. Tanglet kados pundi kehidupan keseharian Kanjeng Nabi, bagaimana ibadahnya Kanjeng Nabi. Akhirnya mereka meninggali ibadah Kanjeng Nabi yang sehebat itu. Padahal Kanjeng Nabi maksum lah, mboten nate dosa. Beda kali Cak Maksum, bisa jadi salah. Kanjeng Nabi mboten nate dosa itu. Nah, akhirnya mereka punya kesimpulan, waduh, awak-awake dhewe gak ana apa-apane mbek Kanjeng Nabi. Sahabat yang pertama punya azam keinginan, lek carane ngene, wis gak kawin-kawinan wis, tak bujange selawase, tak gawe ibadah tok. Golek kemudian ada istri, ada anak, golek nafkah, waduh kangelan wis bujang wis gawe ibadah tok. Niki krungu Kanjeng Nabi. Yang kedua, waduh Kanjeng Nabi lek salat malam qiyamul lail ngono. Wis pokoke semalam suntuk saya tidak akan tidur. Tak begadang ae. Kan banyak kemarin yang melakukan begadang sebab Manchester United kali Liverpool itu kan iki. Lho kok rusat padha ndeloke. Nah itu. Kemudian yang ketiga, waduh, Kanjeng Nabi kok ngene, wis gak turu-turuan sudah. Gak tidur siang, gak tidur malam, wis pokoke ibadah tok. Dengar Kanjeng Nabi niku. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Niki biasanya dikutip hadis ini di akhir khutbatun nikah. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah demi Allah, sumpah loh hadirin Kanjeng Nabi. Wallahi demi Allah, ini innanya litakid juga itu maknanya. Lahnya lam takkid juga 3 ini. Demi Allah, sesungguhnya manusia yang paling takut kepada Allah, sayalah manusia yang paling takut kepada Allah. Kalau dicari di muka bumi ini manusia yang paling takwa kepada Allah, akulah manusia yang paling takwa di antara kalian kepada Allah. Tetapi sekalipun saya ini manusia yang paling takut, paling takwa kepada Allah, lakinni usolli, akan tetapi saya ini tetap sholat, wa asumu, saya ya puasa, wa uftiru, dan saya waktu ini mokel, waktunya enggak puasa, waktunya buka ya buka, enggak puasa tok. Wa arqutu, waktunya tidur, saya tidur. Wa tazawwajun nisa, dan saya pun kawin dengan perempuan. Ya, saya pun juga kawin dengan para perempuan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, dia bukanlah bagian daripada golonganku. Artinya ada standarnya, ada ukurannya. Yang namanya badan ini punya hak untuk diistirahatkan. Ya, kalau gitu waktunya tidur hadirin. Ya, jangan kemudian tidur sakarepe dhewe. Sudah waktunya tidur kan ada waktunya sendiri. Ba'da zuhur mungkin sampai menjelang asar. Mungkin kalau di atas jam 10 sampai kemudian 1 jam sebelum subuh atau 2 jam. Kadang-kadang kan orang sakarepe dhewe, waktu ngaji ya turu. Ya. Niki sing kok ceritaken ten Masjid Lintul. Leten musala iki mboten saya cerita, mungkin sudah maklumun bidarurah. Nah, jadi kemudian
Jangan membujang, saya nabi loh, saya rasul loh, yang tingkatannya paling tinggi di antara, tapi saya kawin dengan perempuan-perempuan yang ada, biasa. Dan kemudian waktu istirahat, waktu sholat, puasa, wahai buko saya, bukan puasa terus, bukan begitu. Artinya dari dua hadis ini, kalau kemudian syariatnya tadi ketika rukuk sudah pakai lutut, sudah itu yang terbaik hadirin. Ojo diguetno no isorene kok yo oh. Ya, malah enggak benar gitu. Ya, kadang-kadang awami kok yo oh tapi salah hadirin. Ya, niki. Kayak iya oh. Iku metuwek jenenge. Nah niki, oleh karena itu hal begini ini harus menjadi catatan kita. Nah, kembali kepada bahasan kita. As-sadisu yang keenam at-tumakninatu fihi, tumakninah di dalam rukuk. Jadi ketika seseorang melaksanakan sholat niku harus ada ungkapan tumakninah. Mahiyat tumakninah, apa sih yang dimaksud dengan tumakninah? Sukunun baina harakatain. Yang dimaksud dengan tumakninah itu adalah diam di antara dua gerakan. Kalau tumakninah diartikan dalam ungkapan syariat niki bi an tastaqirra a'dha'ul musalli bihaitsu yanfasilu huwiyuhu ilaihi an raf'ihi minhu. Yang namanya tumakninah itu betul-betul tenang, seluruh anggota badannya itu tidak ada yang bergerak, ya, biqadri subhanallah. Minimal sekira ungkapan subhanallah pun mboten nonton obah. Sehingga kalau masih ada obah-obah begini, ya gak tumakninah hadirin. Ya kadang-kadang kan rukuknya ono sing ngene. Ya, kaya kodos-kodos ngepir ngoten niku. Ah, ngeten niki kan mboten tumakninah hadirin. Perasaan dia itu sudah sah, padahal mboten sah. Niki lho hadirin. Pentingnya orang ngaji ini di sini, membuka wawasannya. Ya. Jadi coba sahabat muka sekali lagi nih. Nah, ketika kat sini ya, ketika rukuk coba, ketika rukuk ini jangan ada gerakan ini mukas. Nah, ini yang apa? Ya, kan ada orang begitu itu kok begini. Lah berarti belum tumakninah. Yang namanya tumakninah itu seluruh anggota badannya, a'dha'ul badan, seluruh anggota badan ini diam, sukun itu diam, ya, minimal biqadri subhanallah, sekira kita seseorang mengucap subhanallah. Kalau subhanallah itu katakan 2 detik itu meneng ojo kono gerakan. Tetapi kalau lebih daripada itu bagus, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali dia diam, itu bagus. Lebih daripada 3 Ustaz, jangan hadirin, kecuali Anda sholat sendiri. Kalau Anda imam, katakanlah ini imam, maksimal 3 sudah. Sebab makmum yang Anda ikut, yang mengikuti Anda tiang sepuh, lek gamel ngene suwe-suwe bisa jadi gak kuat. Daripada njulungup, ya daripada kemudian lagi ya bisa jadi. Kalau Anda sholat sendiri, mau 11, mau lebih terserah, nggak ada masalah. Tapi lagi ngimami sudah ada sampun, maksud, ada tiang sepuh, ada tiang niku lek mbungkuk mboten saged teman-teman. Ya, kemudian ya walhasil kayak rukuk niku mboten saged. Kula rukuk suwe-suwe mboten saged Ustaz. Lho lha wingi dhuwit sampean lugur, sampean kok rukuk koyo mbungkuk suwe, lain njokoki dhuwit kuat Ustaz. Ya mbok lek ngono hadirin. Nah, jadi kalau jadi imam jangan terlalu lama, yang wajar saja. Ya, lho maksudnya kan baik. Kadangkala ukuran kita dengan ukuran orang lain beda. Apa bisa jadi ada ibu-ibu yang enggak bisa lama rukuk? Atau ibu-ibu muda yang meninggalkan bayinya di rumah, ya supaya tetap bisa sholat jamaah dan segera pulang lagi oleh fadilah jamaah, maka semua diadai hadirin. Sekelas sahabat Mu'adz bin Jabal, ketika itu diingatkan oleh Nabi sebab
Mu'ad ini sholat isya-nya mesti 2 kali. Pertama jadi makmumnya Nabi, dia kemudian dari Masjid Nabawi pulang ke Awali. Awali itu tidak jauh dari Masjid Quba, pinggiran Madinah. Di sana dia ngimami lagi agak malam. Kebetulan ketika ngimami yang dia baca surat Al-Baqarah. Ya, berarti akhirnya ada di tengah sholat isya itu ada jamaahnya yang kemudian memutuskan sholatnya. Sebab pikiran dia, untaku durung tak lebokno. Sedangkan Mu'ad lek maca duwe gak ngene, wis besok dilaporkan kepada Nabi. Di sana ini Mu'ad, afatanun anta ya Mu'ad. Sama nujuk nggawe fitnah di tengah jamaah. Saken ada orang yang kepingin jamaah gara-gara saman di akhirnya memutus. Ya, itu pun akhirnya yang dibaca Mu'ad kelompoknya juz amma yatasaalun. Ya, jadi artinya bagi imam saya lama enggak apa-apa, iya. Tetapi jamaah itu juga harus diakomodasi semuanya. Ada yang muda, ada yang sepuh, ada yang sehat, ada yang sakit, ada dzul hajah. Orang yang sedang punya hajat, kepentingan, mumpung ono jamaah. Saya tak jamaah, setelah itu langsung pergi, sebab saya ada perlu. Kita harus ngadai semua. Jadi kembali kepada bahasan kita tumakninah niki, ya. Bahasan tumakninah niki adalah ketika rukuk niku dia seluruh anggotanya diam, tidak ada pergerakan, sekira minimalnya ungkapan subhanallah. Kalau kemudian lebih bagus lagi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian masih ada pertanyaan yang disisakan. Ya, kalau kita sih enggak pernah bertanya, orang lain ya, jadi kelompok sebelah itu kemudian biasanya bertanya, loh kan nggak ada itu wa bihamdi itu gak ada. Di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim nggak ada tambahan wa bihamdi subhana rabbil azimi, gitu aja. Sujud subhana rabbil a'la, gitu aja, nggak ada tambahan wa bihamdi. Loh kalau dicari di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya nggak ada. Tapi kan sumber hukum hadis bukan 2 itu tok, hadirin. Ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan An-Nasai, ada Ibni Majah, ada lagi Ad-Darimi, ada lagi Muwatta'nya Ibni Malik, ya, belum lagi Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Mustadrak ala Sahihainnya Imam Al-Hakim, banyak hadirin hadis itu. Nah, kebetulan yang tambahan wa bihamdi itu menurut ulama Syafi'iyah ada di dalam kitab Sunan Abi Dawud, dan satu-satunya riwayat wa bihamdi hanya ada di Sunan Abi Dawud. Dan ketika Abu Dawud meriwayatkan itu, dia enggak komentar apa-apa. Padahal kata ulama ahli hadis, kalau hadis itu tidak dikomentari apa-apa oleh Imam Abi Dawud, hadis itu berarti layak dijadikan hujjah. Bu hasan, bu sahih, tapi hadis itu layak dijadikan hujjah. Kalau itu dhaif, berarti kemudian dikomentari. Hadis ini bermasalah begini, mungkin ada perawinya yang ini, itu. Nah, itu tidak ada. Sehingga kata ulama Syafi'iyah, lah daripada wa bihamdi ini tidak dibaca. Ini ucapan Nabi loh. Enggak tahu, ini wa bihamdi ini ucapan Nabi loh. Kalau gak kita ikut sertakan kan eman. Maka ulama Syafi'iyah itu kemudian menambah subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ketika sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau Anda ditanya, non di Kang wa bihamdi Sunan Abi Dawud juz 1. Ona sampean delok non di Bayakub ya. Kan enggak duwe dhewe, sampean lihat aja di Bayakub. Ya, dari sana ada itu. Nah, jadi ini sudah clear. Jadi kalau kita wa bihamdinya kita ada dasar. Kemudian lagi wasabi'u yang ketujuh. Yang ketujuh itu al-i'tidalu. Apa yang dimaksud dengan i'tidal? Bahasa kitab Nailur Raja itu yang dimaksud dengan i'tidal an ya'udar raki'u ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi.
Yang dimaksud dengan i'tidal itu adalah orang yang rukuk kembali seperti semula sebelum rukuk. Ini hadirin. Orang yang kembali semula seperti sebelum rukuk, versi kita, yang kembali itu jejeknya ini. Sedangkan tangannya ini irsal, diluruskan. Ngeten. Kok ada yang begini Ustaz? Ngeten. Kalau semacam ini, sami Allahu liman hamidah, kemudian beliaunya begini. Yang begini tidak sampai membatalkan sholat tadi. Enggak ada masalah. Tetapi yang afdal, yang betul itu lurus, apa kemudian ya disendakap none. Sunahnya lurus tadi. Tetapi perasaannya dia, kalau saya lurus, ini biasanya kadang-kadang saya ini obah-obah. Lah daripada obah-obah, tak cekel dia, saya begini aja. Lek obah-obah ini 2, 4 batal sholatnya hadirin. Jadi kalau kemudian ada orang yang kemudian sami Allahu liman hamidah kok begini, kersane hadirin, mboten napa-napa. Ya, hanya menurut kita afdalnya lurus. Tapi pemahamannya beliau, lek tak lurus no, kadang-kadang gak kerasa obah. Lah, lek obah ini nanti batal. Wis tak kenekno wis. Ini. Jadi kalau sudah begitu enggak ada masalah. Tapi yang afdalnya, yang paling utama, sami Allahu liman hamidah, tangannya diluruskan. Pokoknya aja obah wis. Cek langsung cekelan gini. Ya, ini yang menjadi catatan kita. Jadi kalau kemudian sami Allahu liman hamidahnya kemudian ada yang sendakep dengan keyakinan nanti kalau saya lurus saya obah, mboten napa-napa. Saya enggak kok Ustaz, enggak sendakep, saya langsung lurus diam kok. Betul, itu yang paling afdal. Ya, dua-duanya itu berarti masih tidak apa-apa, hanya kemudian bahasa lurus itu lebih utama, lebih afdal. Jadi kalau ada sami Allahu liman hamidah, dek sendakep malih, kersane mboten usah didelok. Mboten usah kan. Kok kemudian menghela nafas ngoten mboten usah. Kersane ade fakir niku biasa ngoten hadirin. Ya niku ya. Jadi wajar mawon. Apalagi kalau keyakinannya saya kalau tak lurus mesti obah tanganku. Oh, memang lebih bagus sendakep itu. Itu. Paham nggih hadirin? Niki yang perlu diperhatikan. Nah, bahasanya yang namanya apa? Yang namanya i'tidal itu berarti kembali semula seperti sebelum rukuk, itu ngadeg jejeknya dia. Ya. Kemudian memang kalau kemudian di dalam syarahnya ini ada ungkapan ya, disyaratkan ketika dari rukuk ke i'tidal itu nawaitunya memang sudah selesai rukuk dan sekarang memang mau i'tidal. Bukan karena seseorang itu kaget. Dia pas rukuk ono tikus mlaku nang ngarepe dhewe. Langsung kaget langsung sekalian i'tidal wis. Loh itu berarti i'tidalnya bukan karena memang i'tidal, tapi kaget karena tikus niku wau. Lho ngoten niku mboten sah i'tidalnya. Lah terus susah ya diulangi, balik sih ada. Ya baru kemudian dia gitu. Dan diusahakan ya untuk yang i'tidal ini jangan berpanjang-panjang kecuali yang masyru', kecuali panjenengan mengamini kunut. Itu kan sudah, dan itu sudah bukan i'tidal karena dungane i'tidal sudah sekarang kunut. Ya. Jadi kalau seperti itu enggak ada masalah. Tetapi kalau kemudian i'tidal terlalu panjang, panjangnya melebihi orang baca Fatihah, dikhawatirkan berdirinya i'tidal itu jenengan itu geser orang baca Fatihah ditaruh di situ. Itu muskilah kalau fikih. Ya, sehingga dikatakan dalam syarahnya fa in tawalahu,
Maka apabila dia panjang-panjangkan i'tidalnya amidan, dia sengaja. Aliman tahu begitu itu enggak boleh, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Makanya oleh karena itu ya, i'tidal ini li'annahu ruknun qasir. Karena sesungguhnya i'tidal itu merupakan rukun yang pendek. I'tidal niku mboten rukun yang panjang, rukun yang pendek. Ya, niki. Tapi ada sebagian mengatakan bahwasanya ini rukun yang panjang, mau dipanjangkan enggak apa-apa. Niki kembali kepada pemahaman fikih itu. Kemudian yang ke-8 at-tumakninatu fihi, yang ke-8 adalah tumakninah di dalam i'tidal. Sampun maknanya tumakninah tadi sudah. At-tasi'u yang ke-9 ya. Yang ke-9 ini adalah as-sujudu marrataini, sujud sebanyak 2 kali. As-sujudu marrataini, sujud sebanyak 2 kali. Ditambahkan lagi al-ashiru yang ke-10 at-tumakninatu fihi, tumakninah di dalam sujud. Sekarang prakteknya deh Mas. Nah, sana aja. Nah, ketika orang itu berdiri, ya posisinya i'tidal lurus saja. Ini, ya, rukuk dulu Mas, rukuk dulu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sekarang sujud, monggo. 1, berdiri dulu. Jadi kalau sujud yang pertama, ayo. Yang pertama ini adalah lutut dulu, kemudian kedua telapak tangan, kemudian wajahnya, apa itu baduknya niku, kemudian hidungnya, dan mata dibuka Dirin. Jadi mata dibuka. Sekalipun dia mengatakan, loh nanti mata kan tetap gelap nggak kelihatan, tetap sunnah dibuka. Itu. Jadi diulangi lagi Mas Mukas. Jadi ketika sujud itu ya, jadi Allahu Akbar, ini lutut dulu, ya, kemudian tangan, kemudian baduk, kemudian hidung, ya. Kalau hidung diempak-empak enggak, ya siapa tahu ada yang kemudian dia mancungnya ke dalam, ya kalau enggak apa-apa, itu sunnah itu sujud ya, untuk yang hidung. Kemudian matanya dibuka, kedua tangannya ini kalau laki begini, ya, kalau perempuan masukkan Mukas, gini Mukas, masuknya ini masuk, itu gitu Mukas, ya. Jadi kalau perempuan seperti itu, kalau laki dibuka, laki dibuka. Kalau perempuan begitu. Kalau ditanya, ya untuk membedakan saja. Sebab Al-Quran mengatakan walaisa dzakaru kal untha, orang laki-laki enggak akan sama dengan perempuan. Ya, jadi kalau perempuan seperti ini, untuk apa gini? Wis gak usah takon, semaklum lah wis. Ya, pokoknya beda gitu aja. Ya, sedangkan kalau laki-laki, ya ini seperti ini. Ini. Nggih kersane ngeten mau sampai Aisyah enggak apa-apa. Oke, sampun sudah. Ya. Jadi caranya seperti itu. Ya. Dan ketika seseorang itu kemudian melaksanakan seseorang itu sujud, ya, maka laki-laki harus ada unsur tumakninah. Harus ada ungkapan tumakninah. Sedangkan ungkapan tumakninah niku, ya, ungkapan tumakninah niki, yaitu tadi tidak ada gerakan, ya, seluruh anggota badannya itu adalah diam. Sambil kemudian dia mengucap minimal diamnya itu biqadri subhanallah. Minimal subhanallah. Tetapi kalau kemudian dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih,
subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, itu lebih afdal. Dan jangan lebih hadirin. Untuk menjadi imam pun 3 itu lebih utama. Soal pengen sholat piyambak 11 kali atau lebih, atau dungo nopo kemawon, ini urusan Anda. Kalau itu adalah ini kaitannya dengan sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, ya harus seperti ini. Jangan berlebih, karena ngadai semua hadirin. Kadang-kadang wonten tiyang niku sujud gak iso suwi-suwi. Nggih. Nah niki hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian lagi, ya, al-hadi asyara, yang ke-11. Yang ke-11 ini al-julusu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Atsani asyara, yang ke-12, at-tumakninatu fihi, tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Jadi duduk di antara 2 sujud itu pun disyaratkan juga jangan lama-lama. Cukup doanya itu biasanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Minimal biqadri subhanallah niku. Minimal pengen Rabbighfirli ngoten tok nggih mboten napa-napa. Tapi lek kemudian Rabbighfirli warhamni, ya kalau bisa harus hafal hadirin. Dungane salat ngeten kan standar hadirin. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak bisa ini. Dan kemudian tumakninah tidak ada gerakan. Kemudian tangan kanan, tangan kiri itu semuanya sudah diletakkan di sini. Ya itu. Ya ini. Nah ini. Kemudian lagi, ya. Selanjutnya ats-tsalitsa asyara, yang ke-13, at-tasyahhudul akhiru. Yang ke-13 itu tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir itu bahasa tasyahud itu berarti ungkapan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah niku sampai 2 kalimat syahadat niku tasyahud akhir. Lah ini Ustaz, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lah itu namanya sholawat, rukun sendiri nanti. Minimalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi afdalnya sholawat Ibrahimiyah. Ya, nanti itu. Kembali kepada bahasan yang ke-13 niki, tasyahud akhir, ungkapannya adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Nah, ketika ketika orang pada tasyahud akhir berarti duduknya tawarruk niki, ngadep sana. Ya. Kemudian tangan kirinya itu kados ngeten. Ya. Yang ini diletakkan pas dengan ini. Pun ngeten aja. Niki kurang sunnah. Sah boleh, tapi yang bagus niku ngeten. Nah. Kemudian yang sana, ya, cekelane niku 53, niki 50, angka Arab itu kan 5, ini 3, wahid itsnain tsalatsa. Jadi gini. Ya. Jadi mulai kalau tasyahud awal, tasyahud akhir tampilannya seperti itu untuk yang kanan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nah, ketika mulai begini itu ketika asyhadu alla ilaha illallah. Illallah itu baru gini ada. Mboten asyhadu pun ngeten, mboten. Pas illallah niku supaya illallah itu tahu Allah itu ahad, esa, Allah itu satu. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, pun terus ngeten wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai selesai. Kalau mazhab Syafi'i.
Dia ono sing ngene teko awal pun kersane aja didelok hadirin kersane pun. Kita biasakan kita bingung awake dhewe ngoten kok gak padha ngene. Ya, mungkin ya galau mungkin. Ya kersane hadirin fikih ngoten wonten kersane mboten masalah lah wis sudahlah. Ya. Ngeten kan siksa. Sing masalah kalau kemudian yang bergerak tangannya. Ya. Jadi kalau cuman begini, ini tidak mengurangi keabsahan salatnya sah. Tapi kalau kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sampai innaka hamidum majid. Begitu kemudian salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Carane ngoten nanti. Saged nggih? Insyaallah. Sampun Mas. Masih ada yang ke-15, kemudian ke-16, ke-17, tapi khawatir waktunya mau habis, kita tandai dulu. Insya Allah sholawatnya dan kemudian yang akhir ini nanti kita sambung pada pengajian berikutnya. Ditandai sahabat kelas. Ya. Monggo kita buka pertanyaan. Ya ini. Ada yang mau tanya? Nggih, yang depan dulu. Mas Imam. Nggih. Beliau bertanya ketika pelaksanaan orang baca kunut itu, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait wa qina birahmatika atau wa qina syarra ma qadait. Kok begini? Diwalak-walik begini boleh, hukumnya boleh aja. Asal bukan ngeten. Ngeten kan langsung ngeten tok Mas. Mboten 3 kali berturut-turut. Ya, dia langsung begini dong. Hukumnya boleh. Maksudnya ngoten niku ada syariatnya, ada. Ya. Dan napa niku di dalam syarahnya Muqaddimah Hadramiyah dan kitab Busyral Karim, ya, Fathul Mu'in juga ada, tapi sebagian ulama mencukupkan begini, tidak mengubah. Karena begini tetap meminta walaupun kita dijauhkan dari qadha yang terjelek pun kan kita minta kepada Allah gitu. Ya, jadi kalau ada sudah begini mboten salah Mas. Nggih pun laras. Kalau kemudian ada yang begini, ya maksudnya lebih apa itu mengisyaratkan ini tolak balak. Ya, begitu. Begini ini pun juga boleh. Ya. Jadi tapi ojo bolak-balik gini. Jadi cukup sekali. Kalau mau gini sudah gini. Setelah itu nanti dikembalikan lagi. Itu. Tapi kalau gini dari awal sampai akhir mboten napa-napa. Sekalipun menolak balak kan kita tetap njaluk nang Gusti Allah. Niki. Dan kata guru kita Habib Ahmad bin Salim Al-Idris itu abahnya Habib Saleh, lek ndonga niku sing sae ngeten hadirin. Sama ndonga napa mboten napa-napa. Cuman seakan-akan kita butuh itu seperti ini. Ya, kayak utuh. Ngeten mboten napa-napa, tapi beliau mengajarkan ke saya seperti ini. Ya. Jadi jenengan donga mantun salat, donga tahlil, jenengan angkat tadi. Ojo ngene, wis ngene ta. Amin. Amin. Kayak anak ngono jenengan cekel ada divaksin wis. Ya. Ya. Sing temenan butuh ngoten lho, lek amin. Awake dhewe ki nang Gusti Allah. Amin. 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 Gitulah hadirin. Mantun ngoten lek bati mantun setelah selepas salat kemudian diusapkan wajah. Itu sunnah. Tapi lek kunut mboten usah, enggak sunnah. Apalagi didekekno ya dikek gini, nek dodo enggak ada kesunahan. Ya. Jadi mboten usah. Langsung diturunkan tangannya sujud. Tapi kalau di luar salat donga ngeten kemudian diusapkan wajah setelah doa niku sunnah. Dan mengangkat tangan ini yang meriwayatkan
70 sahabat Nabi. Jadi hadisnya hampir mutawatir. Itu. Penanya kedua. Tadi Mas, nggih, monggo. Ya. Kalau bahasa sahnya sah Mas, tapi kurang afdol. Ya. Ya, jadi kurang tepat. Makanya di dalam pelaksanaan sholat itu pun kita diusahakan untuk tidak menyerupai hewan-hewan tertentu. Ya, itu. Seperti kita sujud, kita ruku, lutut dulu baru tangan. Itu supaya tidak seperti yang namanya unta. Namanya burukul jamal. Sebab doproknya unta itu tangane dhisik baru kemudian lutut. Tapi mboten usah dianu lek ana wong ngono unta. Awas tadi. Mboten lho. Awas lho. Mboten usah ngoten lho. Sebab niku khilaf lho niku. Ada yang memang pakai yang karena khilaf, ada yang mengatakan maknanya itu hadisnya, ada yang mengatakan hadisnya maklub kebalik. Ya. Jadi kalau ada yang tangan dulu, ya itu mungkin pemahaman itu hadirin. Jadi ojo langsung ngoten, wis hadirin pun usah ngoten. Ya, sedangkan kalau sujud ngeten niku khawatir kasujudil kalbi, kaya sujute anjing itu. Makanya diangkat. Tapi aja kayak ngono. Anjir iki. Mboten nangsal lho hadirin. Pokoknya mek ngiling tok mboten nangsal. Ya, ini rasis ini hadirin, enggak boleh itu. Ya, tapi minimal kita dianjurkan untuk tidak mengikuti seperti itu. Makanya ditata sholat itu yang seperti itu, yang sebaiknya ini. Nah, ini. Jadi idealnya mboten ngeten diangkat kalau laki-laki, kalau perempuan dimasukkan, mboten diketenaken niku wau. Ya. Jadi niku hukumnya enggak Ustaz, sujudnya sah. Oh, sujudnya sah. Kan 7 anggota sujudnya sudah terkena semua. Hanya kurang afdol, hanya kurang angkat saja. Ya, itu. Penanya ketiga. Ya. Ya tadi tolak bala itu. Iya. Kalau amin sama dengan nggak apa-apa. Amin pun kemudian amin pun begitu karena dia yang dibaca adalah tolak bala, dia begini pun nggak apa-apa. Tapi kalau kita dari awal sampai akhir gini mawon mboten apa. Ya. Jadi amin kan amin menolak bala, dia mengikut imam. Bukan soal kemudian amin kok ngene Ustaz. Enggak, dia apa yang dilakukan imam dia lakukan. Imamnya kok gini dia ikuti, ngoten lho. Nah, itu. Jadi begitu itu pun masih enggak apa-apa. Ya. Wonten malih yang tanya? Ya. Kalau bahasa batal mboten. Bahasanya paling banter itu makro. Jadi kalau kemudian ini yang juga menjadi catatan kita lagi hadirin. Ya. Maksudnya makmum itu betul. Tempat yang suasana yang paling dekat dengan Allah itu ya ketika sujud. Ya. Itu ya ketika sujud akrabu, paling tempat yang paling suasana yang paling dekat dengan Allah bagi seorang hamba ya ketika sujud itu. Ini menandakan kepada kita Allah itu tidak di langit hadirin. Kalau Allah di langit itu kan harusnya tambah ngadeg, itu paling dekat dengan Allah. Loh kok tambah sujud? Kan tambah jauh itu. Nah, ini menandakan kata salafus saleh, Allah itu enggak punya tempat, tapi menguasai segala tempat. Ya, dan Allah enggak butuh tempat. Karena Gusti Allah itu mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Kalau kula jenengan butuh tempat, Gusti Allah mboten butuh itu. Ya, jadi ketika dia sujud, itu maksudnya dia itu bagus,
dia ini kemudian posisi paling dekat dengan Allah, dia sujudnya lama. Mungkin ada yang dia baca. Ya, dia ada yang dia baca. Nah, sampai bacaannya itu begitu dia bangkit dari sujudnya itu, imam hampir mengucapkan salam. Niki kalau dikatakan apakah sholatnya tetap sah, kita katakan sah, tetapi makruh, kurang bagus itu. Sebab yang benar kalau kita jamaah yang wajar aja lah, ya, baik imam maupun makmum, ya. Sedangkan nanti kalau kita mau berpanjang-panjang sendiri, sholat munfarid, sholat sendiri, fadol, silahkan. Oleh karena itu, ini peringatan baik bagi imam yang memimpin sholat, bagi juga yang mengikuti imam yaitu makmum. Jangan kemudian sakarepe dhewe sujudnya terlalu lama ketika sujud yang paling akhir. Maksudnya Anda benar, mungkin doa ini, tapi nanti itu untuk sholat sendiri. Kalau untuk jamaah secukupnya saja supaya tidak menimbulkan pertanyaan bagi makmum yang lain. Ya, jadi ini menjadi catatan kita. Ya, cukup nggih, hadirin? Nggih, boleh. Nggih. Kalau kemudian kita punya hutang sholat fardu, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah, apa sah? Kalau di dalam keterangan kita fikih mboten sah, sebab yang lebih utama kita kerjakan qadha mawon. Karena kalau nyaur utang kepada manusia wajib, nyaur utang kepada Allah lebih wajib, lebih harus itu. Lah terus gimana Ustaz? Ya biasanya sholat duha 8 rakaat, saman ganti dengan subuhan, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pokoknya kalau memang punya utang qadha itu jelaskan, dijelaskan, hitungannya dijelaskan. 2 tahun punya utangnya dihitung kemudian 2 tahun. Wis ini dicekel. Ojo ganok mari ini. Ya, qadha kayak mulai 6 sampai tuwek kok qadha tok ae. Lah terus kapan? Zaman berapa tahun sih? 2 tahun. Ya sudah, kalau sudah 2 tahun selesai. Kembali kepada kehidupan yang normal, wa tuha ya tuha, qiyamul lail ya qiyamul lail, tarawih ya tarawih. Tetapi kalau kemudian masih punya qadha, jangan sholat sunnah. Bermasalah niku fikihnya. Lakukan saja apa itu sholat qadha. Karena nyaur itu lebih utama. Ngoten Mas? Oke. Cukup? Ibu-ibu ada yang tanya? Boleh? Oke. Oke, paham. Coba Mas Muklas. Ketika seseorang itu sholat dalam kondisi duduk, niki ngadep sana. Ya, niki sholatnya ngeten, rukuke nggih, coba ruku. Allahu Akbar, lah ngoten. Sami Allahu liman hamidah, sujudnya biasa kelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Kemudian sekarang masuk rakaat kedua, Allahu Akbar, ngoten. Carane ngoten. Nggih, sampun? Nggih. Nggih. Napa? Oh, nggih. Kalau kan kursi sami kok. Ya. Nggih. Di kursi ya sama begitu. Nanti kalau dia bisa sujud biasa, ya sujud ke bawah. Kalau mboten saged, sujudnya lebih nekuk daripada rukuknya. Ya. Ya. Lebih nekuk mawon ya. Pokoknya buat teman-teman teman-teman kan jelungup. Ya. 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 Sampun. Nggih. Ya napa?
Yang pasti sholat sunnah digabung-gabung niku angsal. Ya, sholat sunnah digabung-gabung ketika mantun wudu dalu kula langsung sholat sunnah wudu, kemudian ditambah istikharah, taubat, hajat, mboten napa-napa. Jadi 2 rakaat 4 niat mboten napa-napa. Malaikatnya juga pahami, paling nggak jamak iki. Ya, aja cocok wis. Gak mungkin 8 rakaat, paling nggak 2 rakaat. Ya, napa malih ditingali kalimat oh cipta mulya, yes paling nggak. Ya. Ya. Sampun mboten nonton? Oke. Pun nggih mboten nonton tanglet. Ya, saya kira cukup. Insyaallah kita sambung pada pengajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sebelum kita usai hadirin 1 menit, ada sebuah catatan, mboten usah dibaca, ditempel saja. Itu salah satu fadilahnya, nanti saya diingatkan ya oleh sahabat Mukas, nanti fotokopi, ditempel di rumah aja. Itu tulisannya itu adalah tentang khosoisnya Nabi, sifat-sifat khusus Nabi yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Seperti Nabi itu bisa melihat dari depan maupun dari belakang. Ya, kemudian selama hidupnya Nabi itu tidak pernah kemudian diencolok laler, lawe dengan diuber ya. Kanjeng Nabi itu mulai lahir sampai wafatnya mboten nate diencolok laler. Ya, itu kekhususan. Itu ada 10 kekhususan ditulis oleh ulama. Salah satu fawaid fadilahnya ditempelkan di rumah. Insya Allah amannya tidak sampai kecurian atau kebakaran. Niki kan hari-hari ini viral ya, Cipta Mulya deh. Ya, langsung Cipta Mulya kuwabe kan ya. Jadi jenengan tempel. Nanti saya diingatkan, kita buatkan itu ijazahnya dari guru-guru kita. Itu sifatnya Nabi. Tidak sampai kemudian kecurian, dicuri, ya tidak sampai kemasukan maling. Maling ate ilmu bunuh getun sing dijogo apa deh. Belas kan padang jingklang sapa gowetun malinge mlebune wae. Dan yang kedua enggak sampai kebakaran hadirin. Ya namanya orang ikhtiar. Ya ikhtiar tawasul dengan asmanipun Kanjeng Nabi. Ya niki. Jadi kalau kemudian yang viral itu ya coba menjadi catatan kita supaya lebih hati-hati ya.
Saya kira begitu hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.